Halo, Pak Setiastu, nama saya. Satu, perkenalkan nama saya Firman Irfan. Kan nama saya Kami akan melakukan kunjungan UMKM Es Krim Sugiono. Tujuan dari kunjungan kami adalah untuk mengetahui proses alur produksi UMKM Es Krim Sugiono. saya tahu Universitas Sarjana Mereka. Kenapa lawan siapa? Saya anak adanya Pak Sugiono yang punya usaha es krim ini. Saya mau bertanya, kapan UMKM es krim Sugiono ini didirikan? Ya, Bapak itu mulai dari tahun 83 kan. Tahun 83 dia udah mulai jualan. Bagaimana proses berdirinya usaha ini pada awalnya? Ya, orang dari Jawa, datang dari Jawa gitu di sini belajar sama orang gitu kan. Belajar terus yang mulai usaha sendiri gitu. Mulai dijual sendiri, bikin sendiri. Sebelumnya sih ikut orang gitu belajar setengah tahun gitu jual sendiri. Lalu apa saja tantangan pertama yang dihadapi saat memulai usaha? Kalau tantangan Bapak biasanya ini di alat dari alatnya, dari fasilitasnya gitulah Kak. Masih serba ada apa adanya gitu. Lalu bagaimana bentuk struktur organisasi di UMKM es krim Sugiono sana? Struktur yang gitu Pak, bentuk strukturnya kayak para mandornya itu ada nggak? Kalau struktur kita nggak pakai gitu Kak. Kita kan usaha keluarga sendiri, barangnya turun temurun aja gitu. Dimulai dari bapak, kita nggak pakai kayak ibaratnya kayak gimana ya, kayak pokoknya kita usaha jualan sendiri untuk sendiri gitu aja gitu. Apa saja jenis produk es krim yang diproduksi dan varian apa saja yang diproduksi? Es krim variannya banyak Kak. Ada ya, kayak untuk rasa aja ada coklat, durian, vanila, strawberry, jagung, mangga, banyak Kak. Ada buah itu bisa. Itu berapa harga jual es krimnya per cup? Kami jual es krimnya per kilo itu 1 kilonya 40.000. Berarti itu yang per cup itu benar? Yang per cup itu ada yang cup kecil itu dia 3.500 kalau untuk acara gitu. Berarti itu kebanyakan jual kayak 1 kilo gitu. Rata-rata kalau di rumah ya, tapi kalau kita jualannya keliling itu ada variasi berapa aja gitu, ada yang mulai dari 2.000 sampai 5.000 gitu. Itu berapa banyak es krim yang diproduksi dalam satu hari? Satu hari itu sekitaran hampir 30-an kiloan gitu lah kan. Lalu kan ini, bagaimana proses pembuatan es krim di sini dari awal sampai jadi es krim, dari bahan baku sampai es krim jadi es krim. Kalau prosesnya tuh bahan-bahan nanti belanja dari angkat aja gitu kan, dimasak itu direbus, bikin kayak jenangan itu lah, tepung gula gitu kan. Besok paginya baru nyari ini yang satu subuh itu di santan, es batu, mulai bikin pakai mesin yang ini lah, mesin yang udah dibikin bapak ini yang baru digiling sampai 1 jam gitu. Nanti proses pembekuan lagi kan, baru bisa kita masukkan di kulkas, baru terus mau dibawa jualan gitu. Iya. Itu bagaimana proses distribusi es krim kepada pelanggan? Kalau distribusinya bermacam gitu kan. Ya, kalau kami dari awal kan pedagang keliling, dari rumah berangkat keliling raun gitu kan, ke rumah-rumah, ke ganggang, jalan-jalan gitu. Kalau di rumah sekarang manfaatin juga teknologi yang udah makin kembang ini ya, online gitu Bang.
Berarti dari online juga gitu ya? online gitu. Itu juga ke sekolah juga itu yang pasar. Ya kita cuma posting aja gitu, nanti kan orang datang gitu. Itu kami nanya analisis produksinya Mbak. Kayak apa bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan es krim? Kalau es krim bahan bakunya itu gula pasir, tepung, susu, santan, itu utamanya. Dan pendukung itu selain itu. Mungkin dari rasa-rasanya. Kalau rasa kayak buah kayak durian gitu, kita langsung buahnya langsung, jagung, alpukat, pokoknya semua itu buah-buahnya langsung, kayak macam coklat itu baru kita bubuk gitu kan bubuk kan udah dari luar, kayak coklat itu toko-toko kue. Itu di blender gitu buahnya gitu. Dia di apa ada adonan itu dimasukkan ke mesin gilingan itu. Langsung ke es krim itu ditaruh. Iya, di karena mulai habis subuh, habis sholat subuh itu udah beli santan, beli es batu gitu, itu baru mulai. Kalau ini jam-jam segini kan udah pada mau berangkat gitu. Berarti itu kok buatnya itu pagi gitu ya? Pokoknya karena kan itu prosesnya tuh giling itu 1 jam, nanti pembekuannya itu sampai mau siang ini kita belum berangkat gitu, karena udah beku, udah padat lah ya kan, baru kita berangkat. Alat apa saja yang digunakan di dalam proses pembuatan ini? Tong besi, tong kayu, sama inilah bang, alat-alat apalah rakitan bapak lah gitu bang. Penggiling gitu. Iya, Dirakit sendiri. ya dirakit sendiri gitu, tempah gitu kan bapak. Udah ada gambaran gitu di rangnya dia itu tadi apa khusus kalau teknisi ahli-ahli apa gitu kan, kayak bikin kaleng gitu di apa spesial kaleng, baru mesin bubut dirakit biar bisa terjadi untuk mengiling apa itu adonan itu. Itu berapa kisaran biaya produksi untuk satu kali proses pembuatan es krim? Sekali proses apa habisnya mau 250 gitu. Terus memberi sekali untuk produksi es krim. Ya. Itu berapa harga bahan bakunya bang? Kayak misalnya kayak tadi kan gula, warna, dan susu, buah gitu. Kayak gula sekarang udah sekilonya, gula pasir tuh 18.000 kan bang, sekilo. Itu kita pakai 2,5 kilo gula pasir. Kayak tepung kanji 1,5 kilo. Baru susu kaleng itu 1 kaleng 14.000-an. Itu pakai 2 kaleng, baru susu bubuknya. Santan sekarang udah 27.000 sekilo, kita pakai 3,5 kilo. Jadi lain dari bahan mungkin kayak es batu yang untuk kita giling di luarnya itu kan kayak garam kasarnya itu garamnya nggak panas, sehari 10 kilo apa saya pakai itu kan garam kasar. Kalau garam itu ya 1 karung itu hampir 200 gitu kan, udah 200 itu 50 kilo kan. Nah, kalau sekali produksi misalnya satu kali produksi itu hampir 20 kilo lah. Oke, bisa 15 kilo gitu lah. Kalau kali bikin untuk 1 hari. Terus kalau dia untuk biaya atau mungkin cupnya atau kemasan atau tenaga kerja gitu ya? Nah, Biaya tenaga kerja, kemasan, cup. oh iya, tenaga kerja kan ya tenaga apa sendiri kan, karena kan kita bikin sendiri, kita untuk jual sendiri gitu. Paling kalau belanja kayak plastiknya lah gitu, kayak wadah itu ya baru belanja aja gitu. Berarti kalau yang keliling gua itu orang-orang kita juga gitu. Ya orang-orang lain, cuman caranya sama gitu bang. Udah ibaratnya ya, udah paham bikin apa. Ya sama kayak misalnya tukang bakso ya, sama-sama semua tukang bakso kan ya, semuanya kenal kan gitu. Berarti di sini semua sama-sama bikin habis itu bawa. Iya, udah ibaratnya udah paham sama konsep buat esnya itu. Terus es ini pun juga ada agen-agen kayak ada pedagangnya yang bikin
kayak kami gitu, orang tuh ngambil ke kayak toke-toke gitu dijual keliling gitu bang. Tidak semuanya orang bikin sendiri gitu, dia ada agennya lagi gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kali proses produksi es krim dari awal sampai dikemas itu berapa lama? Kalau ini dari sore tuh kita pulang jualan kan, misalnya jam-jam mau dekat maghrib tuh kan jualan tuh belanja dong dari tepung gula itu kan direbus itu kan untuk bikin adonan kayak kata pernah bikin kanji gitu kan, dicetak itu. Di sore kita udah masak, oh panas tuh sampai ke subuh tuh masih hangat tuh dia di dalam apa itu ada itu. Jadi besok paginya kita mulai dari yang sholat itu kami disantai es batu sampai hampir jam pagi, dan sekitar ya hampir setengah harian lah kalau apa prosesnya itu. Kalau dari subuh hampir tengah hari. Mixing kayak pendingin itu berapa lama gitu? Mixingnya itu berapa menit? Kalau pas kita menggilingnya itu kan hitung apa itu putar itu hampir 45 menit. 45 menit lebih lagi gitu lah. Kalau pendinginannya itu berapa menit? Kalau pendinginannya ya tergantung kulkas sih, hampir satu harian ya. Kalau dari yang mulai kental apa itu di freezer itu ya satu hari udah keras gitu. Yang pulang bisa dibawa untuk jauh. Dulu kayak proses pemasaran itu berapa? Proses nggak ada macam sih pas. Lalu risiko apa saja yang terjadi selama proses produksi itu? Kalau sampai jualan laku habis, risiko yang pernah risiko yang terjadi selama proses Ya resiko dari alat terkendala apa namanya alat bermasalah nah kan itu yang diesel yang tiba-tiba mati lah itu ya, baru dari putarannya itu apa putus ya begitu kan. Terus nanti kalau kita mau berangkat jualan nanti ya siang nanti hujan, mau berangkat hujan atau nggak kita berangkat di tengah jalan hujan nggak pulang. Tapi syukurnya kayak es krim ini kan kita bisa bawa pulang, kita bisa taruh di freezer lagi gitu, ini aman. Apakah pernah terjadi produk gagal atau tidak layak jual dan bagaimana penanganan apa? Pernah, karena itu tadi kendala di mesin, dia lagi pas kita proses kayak pipa itu putus jadi nggak jadi gitu kan. Dan apa halangannya paling kayak kita kan nggak tahu tiba-tiba udah bikin apa ada tempat atau apa luka atau apa kayak kita bikin dibuat dan banyak. Jadi itu ada penanganannya selain itu ada bedsih atau dibuang gitu loh. Iya dibuang karena kan kita bikin apa kita sajikan apa yang fresh semua kan, mau yang karena mengecewakan orang lain gitu kan. Terus apakah karyawan di sini saat bekerja menggunakan alat pelindung atau APD seperti sarung tangan, masker atau celana? Ya kalau misalnya kayak sarung tangan gitu kita kan selalu kita berhubungan sama air terus kan kita bersih. Kalau pakai sarung tangan itu malah kita nggak bisa kerja gitu karena kita ini kayak mecahin es batu, kita mecahin es batu itu saat aja itu koyak itu bakalan apa gitu. Garamnya itu garam kasar, kalau kakak mau pegang itu garamnya yang nggak bisa apa gitu ya bisa melukai tangan juga gitu. Bagaimana pengaturan keamanan saat menggunakan alat atau mesin produksi? Bagaimana pengaturan keamanan saat menggunakan alat produksi? Oh itu kalau penggunaan alatnya itu kan kita pantau terus gitu, kita selalu ada di apanya di samping mesin itu terus karena mesinnya cuma mesin simpel sih, diesel untuk narik putaran aja gitu, putaran roda. Terus bang, apakah di sini ada pelatihan K3 untuk pekerja? Pelari K3 pelatihan K3 untuk pekerja. ini enggak kita kan cuma gimana, kita cuma usaha ini aja dari untuk sendiri aja gitu kan kita bikin perusahaan enggak sih gitu. Kalau misalnya nih bang, kalau ada risiko kecelakaan saat bekerja,
Terus bagaimana cara menangani itu? Ya langsung bawanya kalau misalnya tengok ini parah kalau tergores itu udah biasa gitu, kalau kena pecahan es batu tuh koyak tangan apa udah Kalau biasa. misalnya ada alat, kalau kena alat produksi, Alhamdulillah selama ini belum parah, apalah kalau apa ya jangan lah. terus bang, apa di sini ada SOP untuk menangani produk yang tidak layak konsumsi? Dan untuk tidak layak konsumsi ya kita kan selalu kita tester juga kan gitu. Nah, kalau misalnya namanya waktu kaleng ini kan kita kan nggak tahu, kadang udah kemakan kadang bolong masuk air garam itu asinnya kan, kita pas tester kan kita tahu ada asin itu berarti bocor, kalau ini kita nggak berani Enggak jual Pak. karena nanti asin sama es kok asin kan gitu. Terus bang, kira-kira berapa lama sih untuk membutuhkan waktu yang membuat es krim itu sendiri? Hampir setengah hari lah Oh, sehari. dari bikin sampai kita mau bawa jualan keluar itu ya setengah hari. Biasa abang buatnya kapan? Mulai habis subuh, Oh, subuh. habis subuh kita udah mulai bikin. Pagi tiba-tiba dibawa ke dia. Iya, pokoknya habis subuh tuh udah pergi cari santan sama es batu. Makasih ya bang. Iya. Dari hasil kunjungan ini kami dapat menyimpulkan bahwa UMKM Es Krim Sugiono memiliki alur proses produksi yang cukup baik dan sederhana. Kunjungan ini memberikan wawasan bagi kami mengenai pengolahan pangan skala UMKM. Bye-bye.